Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farihul Lutfi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi puisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Prawidianto dari kelompok 2 selaku moderator, yang kali ini akan menyampaikan materi mengenai pengertian puisi, struktur puisi, perbedaan antara struktur fisik dan struktur batin pada puisi, dan kemudian contoh penerapan struktur fisik dan batin pada puisi. Ya, itu untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelum ke materi yang utama, kita akan membahas dulu pengertian tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh baris, bait, rima, dan irama. Puisi biasanya berisi tentang ide, gagasan, pikiran dari seorang pengarang dengan menggunakan bahasa yang kreatif, indah, serta mengandung makna yang mendalam. Struktur puisi dibedakan menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama, struktur fisik puisi. Struktur fisik adalah struktur yang tampak atau terlihat. Beberapa struktur fisik puisi diantaranya yaitu 1. Diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang biasanya digunakan oleh pengarang dalam membuat puisi. Diksi adalah pemilihan kata yang biasanya dilakukan oleh pengarang dalam membuat puisi. Di dalam puisi mengandung makna yang mendalam, baik secara konotatif maupun denotatif. Contoh diksi dalam puisi seperti aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Di sini kata sederhana bukan berarti tidak rumit, tetapi lebih mendalam lagi, seperti mengisyaratkan makna ketulusan yang mendalam, cinta tanpa pamrih, dan penuh keikhlasan. Contoh yang kedua, langit menggurat luka jingga yang mendalam. Di sini, warna jingga di langit menggambarkan rasa kesedihan dan perasaan terluka. Struktur fisik puisi yang kedua ialah tipografi. Tipografi adalah wujud visual pengaturan teks puisi. Tipografi ini mengatur seperti panjang pendek baris, jumlah bait, pemakaian huruf kapital, tanda baca, serta jarak antara kata dan juga baris. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu imaji. Imaji dalam puisi adalah usaha penyair untuk membangkitkan bayangan atau gambaran dalam pikiran pembaca. Istilah imaji dalam puisi dapat dimaknai melalui dua sudut pandang. Yang pertama, dari sisi pembaca. Imaji merupakan pengalaman indrawi yang timbul dalam imajinasi akibat pengaruh kata atau rangkaian kata. Yang kedua, dari sisi penyair. Imaji adalah penggunaan bahasa oleh penyair untuk menyampaikan pengalaman indrawi secara estetis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis imaji dalam puisi ada 3 macam, yaitu yang pertama, imaji visual atau penglihatan. Imaji visual merupakan ungkapan yang mampu menimbulkan gambaran konkret di dalam pikiran pembaca, seakan-akan mereka benar-benar menyaksikan apa yang sedang dijelaskan. Yang kedua yaitu imaji auditif atau suara. Imaji auditif merupakan penggambaran bunyi yang membuat pembaca yang dimaksud dengan menggunakan kata-kata yang membangkitkan indera pendengaran. Yang ketiga yaitu imaji taktil atau perabaan. Imaji taktil menurut Waluyo merupakan imaji yang mengungkapkan sesuatu yang dapat disentuh secara fisik. Untuk yang selanjutnya yaitu kata konkret. Kata konkret merupakan pilihan kata yang dapat menghadirkan visualisasi tertentu bagi pembaca. Menurut Kokasih, untuk menggerakkan imajinasi pembaca, kata-kata perlu dibuat lebih jelas atau konkret. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai struktur fisik puisi, atau selanjutnya ada majas. Apa sih yang dimaksud dengan majas? Yaitu majas adalah
suatu gaya bahasa yang digunakan agar kalimat yang digunakan itu lebih hidup dan juga lebih bervariasi. Jadi majas ini sering digunakan dalam penulisan puisi, prosa, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuan dari majas ini adalah untuk memperkaya bahasa, menambah unsur keindahan dan juga menyampaikan makna dengan cara yang khas dan juga imajinatif. Kemudian, majas ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yaitu yang pertama ada majas perbandingan. Majas perbandingan ini adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal ataupun lebih, yaitu dengan cara penyamaan, pelebihan ataupun penggantian. Dan majas perbandingan ini itu juga dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada asosiasi atau perumpamaan, ada metafora, ada personifikasi, ada simbolik, metonimia, depersonifikasi, ada eponim, ada sinekdok, ada simil, ada alegori, ada sinestesia, ada disfemisme, ada eufemisme, ada aptronim, ada alusio, ada fabel, ada antropomorfisme, dan ada parabel. Kemudian yang kedua di sini ada majas pertentangan, yaitu digunakan untuk mengungkapkan suatu hal yang mempertentangkan satu ataupun dengan hal lainnya. Dan juga majas ini itu bertujuan untuk menegaskan maksud tertentu dengan cara menyampaikan pernyataan yang bertolak belakang dengan makna sebenarnya. Kemudian di majas pertentangan ini itu juga dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu ada majas paradoks, majas antitesis, ada majas hiperbola, ada majas litotes, ada majas kontradiksi intermus, ada majas oksimoron, dan ada majas anakronisme. Kemudian yang berikutnya di sini ada majas penegasan. Jadi yang dimaksud dengan majas penegasan ini adalah menegaskan atau memperkuat sebuah ungkapan agar lebih tegas dan juga berkesan bagi pembaca atau pendengar. Biasanya majas penegasan ini itu dengan mengulang kata ataupun frasa yang sama atau menggunakan kata lain yang memiliki makna serupa untuk memperkuat pesan atau makna yang ingin disampaikan, seperti itu. Kemudian di majas penegasan ini itu ada pembagiannya juga, yaitu yang pertama ada apofasis, ada aliterasi, ada paralelisme, serta ada majas klimaks. Kemudian yang terakhir di sini ada majas sindiran. Sesuai dengan namanya, pastinya majas sindiran ini digunakan untuk menyindir seseorang itu dengan secara tidak langsung, yaitu biasanya dengan cara kasar ataupun dengan cara halus dengan tujuan mengkritik ataupun memprotes ataupun mengejek tanpa mengatakannya secara langsung, seperti itu. Kemudian di majas sindiran ini juga dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu majas sinisme, majas ironi, dan juga majas sarkasme. Kemudian setelah dari pembagian 4 majas tadi, itu biasanya ada majas yang sering digunakan dalam puisi, yaitu yang pertama ada majas personifikasi, yaitu adalah majas yang memberikan sifat seperti benda hidup kepada benda mati, gitu. Yaitu kita bisa lihat di sini ada contoh pada puisi karya Asep Zamnur ini berjudul Pastoral. Kita bisa lihat pada kalimat yang sudah diwarnai merah, yaitu pada kalimat kabut mengepungmu, salju beroncatan, dan obor malam akan mengantarmu pergi. Jika ini kita telah secara logika, maka kan tidak menemui jawaban ya, kok kabut ini bisa mengepung, kok salju bisa beroncatan, seperti itu. Tapi di sini itu dapat dimaknai, yaitu benda-benda mati memiliki sifat seperti manusia, yaitu kabut seolah-olah dapat mengepung kita, dan juga kalimat salju beroncatan itu menunjukkan sifat-sifat salju yang seolah dapat hidup dan juga meloncat. Kemudian yang berikutnya di sini ada majas metafora. Majas metafora ini adalah bahasa kiasan yang dipakai dengan cara memandang suatu hal melalui perantara benda lain. Tapi benda yang dikasihkan tersebut itu tidak disebutkan. Ya, di sini ada contoh, yaitu terdapat sebuah sajak, yaitu matamu yang oase. Di sini kita bisa lihat pada matamu yang seperti oase itu penyair kemudian menghapus kata seperti sehingga muncul frasa matamu yang oase. Ungkapan tersebut bermakna bahwa mata tokoh lirik memiliki sifat yang unik dengan oase. Jadi oase ini adalah
sebuah seperti mata air yang ada di gurun. Jadi ketika kita melihat mata air itu seperti menyejukkan gitu. Kemudian yang berikutnya ada majas simil, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang sesungguhnya itu berbeda dan perbandingan bersifat jelas karena ditandai dengan kata-kata seperti, serupa, bak, laksana, ataupun ibarat seperti itu. Kemudian di sini ada contohnya itu ada dari puisi yang berjudul Riwayat, yaitu karya oleh Wiji Tukul. Di sini dia itu memulai dengan menggunakan kata seperti. Dia membandingkan masa lalunya dengan tanah lempung agar makna tetap utuh dan mudah dipahami. Penggunaan kata seperti harus memiliki hubungan yang tepat seperti itu. Kemudian di sini ada majas hiperbola, yaitu majas yang menggunakan maksud yang dilebih-lebihkan seperti itu. Di sini kita menggunakan contoh sajak orang lapar, yaitu puisi karya W.S. Rendra. Kita bisa lihat pada frasa kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam atau jutaan gagak burung gagak seperti awan yang hitam. Nah, terlihat adanya bentuk penggambaran yang berlebihan, yaitu penyair melukiskan rasa lapar dengan metafora burung gagak yang licik, yang hitam dan menyerupai awan gelap. Burung gagak sering dikenal sebagai pemakan bangkai, sehingga penyair menghadirkan kesan bahwa lapar adalah sesuatu yang kelam dan juga menakutkan. Kemudian dari struktur fisik puisi yang selanjutnya di sini ada rima. Apa sih yang dimaksud dengan rima? Yaitu adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam baris, di akhir baris yang berdekatan pada puisi atau sajak. Jadi rima ini berfungsi untuk menambah keindahan dan musikalitas dalam puisi sehingga puisi terdengar merdu dan dapat memperkuat makna yang disampaikan. Jadi rima ini biasanya bisa di awal, di tengah, atau di akhir ya teman-teman. Dan contohnya bisa kita lihat pada penggalan pada bait di bawah ini. Itu ada, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa kembali. Bisa kita lihat pada akhir dari setiap kalimatnya itu. Yang pertama ada G, I, G, I. Jadi seperti pengulangan kata G, I, G, I, G, I gitu. Dan ini tidak selama dalam puisi itu semuanya menggunakan G, I, G, I ya. Biasanya ada yang A, B, A, B, ada yang A, 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 seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya yaitu struktur batin puisi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Ima akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu adalah terkait struktur batin puisi. Struktur batin dalam puisi mencakup elemen-elemen yang tidak terlihat secara kasat mata atau secara langsung ataupun bisa dikatakan secara tersirat, di mana seorang pembaca puisi tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga memahami makna yang ada di dalam setiap susunan kata puisi tersebut. Macam-macam struktur batin puisi. Itu yang pertama ada tema. Struktur tema dalam puisi menjadi bagian pokok atau gagasan utama sebagai awal pemikiran yang mendasari sebuah puisi. Tema dalam puisi adalah pokok gagasan yang hendak diungkapkan penyair kepada audiensnya. Gagasan pokok dalam puisi tidak selalu disampaikan secara langsung melalui diksi, majas, dan lain sebagainya, melainkan juga beberapa hal yang ada dalam lingkungan sekitar penyair atau yang bersangkutan kepada penyair yang akhirnya timbul bisa menemukan ide tentang puisi yang akan dibuat nanti. Nah, jadi tema ini adalah bagian awal di mana kita akan membuat sebuah puisi. Nah, jadi seorang penyair ketika akan membuat puisi itu pasti akan menentukan, oh, di sini saya akan membuat puisi tentang cinta. Nah, jadi nanti di dalamnya itu pasti akan memasukkan diksi-diksi yang indah terkait tentang tema cinta, majas-majas yang sesuai, dan bagaimana nanti cara membawakannya agar bisa pendengar itu bisa merasakannya juga, oh temanya adalah tentang ini, seperti itu. Contoh yang bisa diambil dari penerapan tema ini adalah contoh puisi dari karya Khairin Anwar, yaitu adalah Aku, di mana puisi Aku ini adalah mengusung tema individualisme dan pemberontakan. Nah, karena beliau itu membuat puisi ini adalah ketika pasca di mana terjadi perang yang ada di Indonesia, dan pertumpahan darah itulah yang membuat tema puisi ini menjadi bangkit dan akhirnya terbentuk sebuah karya, yaitu adalah puisi dengan judul Aku. Seperti itu.
Struktur batin puisi selanjutnya adalah rasa. Rasa dalam puisi adalah emosi yang diungkapkan para penyair. Sementara perasaan seorang pembaca puisi adalah reaksi yang timbul setelah membaca puisi tersebut. Penyair menggunakan perpaduan diksi dan pilihan majas yang tepat untuk membangkitkan rasa ini. Rasa atau feeling sebagai sikap yang dimiliki seorang penyair terhadap suatu permasalahan yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata indah berbentuk puisi. Nah, jadi rasa itu adalah timbul karena kita itu mengetahui cara pembawaan seorang pembaca puisi. Nah, jadi seorang pembaca puisi itu ketika membawakan puisinya dengan sepenuh hati, dengan ritme, dengan suasana yang mendukung. Nah, kita sebagai pendengar itu juga akan merasakan, oh ternyata puisi ini itu adalah menceritakan tentang kesedihan, kesengsaraan, tentang rasa pahit, rasa sangat sakit hati, atau lain sebagainya. Dalam penerapan rasa itu bisa kita ambil juga salah satu dari karya Bapak Khairil Anwar, yaitu adalah doa, di mana puisi doa itu adalah menggambarkan perasaan haru dan rindu yang mendalam dengan perpaduan diksi sebagai penguat. Nah, jadi teman-teman, struktur tema dan rasa itu adalah dua hal yang berbeda, namun mereka itu saling keterkaitan. Nah, jadi contohnya adalah tema dalam sebuah puisi itu adalah tentang cinta. Nah, jadi rasa yang akan timbul itu bisa saja adalah rasa sedih, rasa senang, penuh harapan, terus sungguh terharu, terus sangat-sangat berdebar-debar dan lain sebagainya. Nah, jadi rasa itu timbul karena bagaimana si pembaca puisi itu adalah membawakan dengan ritme yang pas, dengan suasana yang pas, raut ekspresi yang sesuai, nada tinggi rendahnya itu yang sesuai. Nah, jadi kita nanti yang mendengarnya akan mengetahui, oh dari pembawaannya itu adalah menceritakan tentang penyampaian rasa senang, sedih, atau sakit hati, atau penuh dengan harapan, seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang macam-macam struktur batin puisi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nada dan suasana. Nada dalam puisi adalah ekspresi sikap penyair kepada audiensnya. Nada biasanya dipengaruhi oleh tema dan perasaan yang ingin diungkapkan, bisa bersifat merendahkan, menggurui, arogan, meninggi, atau justru mengajak pembacanya untuk bekerja sama. Apabila nada menunjukkan sikap penyair kepada pembacanya, maka suasana hati menggambarkan kondisi emosional pembaca usai membaca puisi si penyair, atau respon psikologis yang muncul karenanya. Oleh karena itu, nada dan suasana hati saling berkaitan, karena nada dalam puisi menciptakan suasana hati bagi para pembacanya. Jadi, nada dan suasana itu saling berkaitan. Kenapa? Karena nada adalah sikap penyair kepada pembaca, sedangkan suasana adalah respon perasaan yang dirasakan oleh pembaca setelah membaca puisi karangan penyair. Selanjutnya, amanat. Pesan atau amanat dalam puisi adalah inti dari nilai dan tujuan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Pesan ini seringkali tersembunyi di balik kata-kata dan tema puisi. Pesan dalam puisi bersifat subjektif, artinya setiap pembaca bisa menafsirkan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung bagaimana sudut pandang dan sikap mereka terhadap topik yang dibahas. Jadi, amanat adalah pesan yang terkandung di dalam puisi yang disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Nah, amanat ini dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung bagaimana pembaca menyikapi topik yang sedang dibahas di dalam puisi tersebut.
Seperti itu. Nah, pesan ini juga bisa berupa nasihat, kritik, ajakan, atau renungan. Kadang pesan tidak langsung dituliskan dalam puisi, tetapi bisa berupa simbol-simbol atau kalimat-kalimat indah ataupun gambaran suasana yang dituliskan dalam puisi. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan struktur. Puisi memiliki dua komponen utama, yakni struktur fisik dan struktur batin. Keduanya memiliki perbedaan mendasar namun saling melengkapi. Struktur fisik meliputi dari imajinasi, kata-kata konkret, dan rima. Sedangkan struktur batin yang mencakup tema atau gagasan pokok, rasa atau perasaan penyair, kemudian nada, sikap dari penyair. Yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, maka dari itu penerapan struktur fisik dan batin dalam puisi bukan hanya kajian teoritis, melainkan nyata terlihat dalam praktik penciptaan. Melalui contoh-contoh tersebut terlihat jelas bahwa puisi menjadi karya sastra yang mampu menggerakkan perasaan, penyampaian amanat, dan tetap memikat secara estetik. Nah, kesimpulannya, puisi merupakan karya sastra yang dibangun oleh dua unsur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Kedua struktur ini memiliki perbedaan mendasar, namun juga saling melengkapi. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah puisi terletak pada keselarasan antara struktur fisik dan batin yang mampu menghadirkan pengalaman estetik sekaligus menyentuh emosi serta pemikiran pembaca. Mungkin cukup itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.